Halo sobat semua, gimana keadaan kalian? Semoga sehat walafiat. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film aksi tentang ninja yang berjudul Shadow of Teeth yang dirilis tahun 2013. Film ini dibintangi oleh artis terkenal seperti Marcus Waldo, Ken Kasugi, Mika Hiji, Scott Adkins, dan tokoh film artis lainnya. Yuk kita langsung simak. Let's go. Film ini berawal dari scan di sebuah judo yang bernama Koga Dojo. Casey, tokoh utama, dan istrinya Namiko sedang latihan bersama muridnya mempraktekkan jurus-jurus mendiang ayah Namiko, yaitu Takeda Sensei. Casey ingin memberikan hadiah kepada Namiko. Ia pergi ke toko perhiasan untuk memilih kalung. Yang dipilih kalung lambang kebahagiaan. Di luar toko nampak dua preman sedang memperhatikan Casey yang berniat merampok. Casey mengetahui keberadaannya. Casey diikuti oleh dua preman itu. Casey sengaja mengarahkan menuju ke jalan buntu. Sampai di ujung jalan, Casey keluar melompat dan menanyakan keperluan dua preman tersebut. Dua preman meminta barang berharga milik Casey dengan mengeluarkan senjata tajam. Kemudian Casey menyerahkan sukarela dompetnya. Namun preman tersebut menginginkan kalung yang dimiliki Casey tadi. Karena Casey tidak mau memberikan, akhirnya preman memaksa dan terjadilah adu jotos. Dengan mudah, Casey, seorang karateka, itu melumpuhkan dua preman tersebut. Dilihatnya pisau preman ada logo tali berduri. Sesampainya di rumah, Namiko, istri Casey, mengkhawatirkan keadaan yang telah terjadi. Lalu dengan surprise memberikan kalung kebahagiaan kepada Namiko yang tengah hamil. Namiko merasa sangat bahagia. Pada malam harinya, Namiko tidak bisa tidur karena mengidamkan sesuatu. Ia ngidam coklat. Sebagai suami yang baik, Casey walau tengah malam menuruti Namiko untuk membeli makanan yang dimaksud. Membeli makanan di toko terdekat. Casey lupa. Ia tidak membawa dompet dan akhirnya kembali pulang. Sesampainya di rumah, betapa terkejut. Namiko telah terbunuh oleh seseorang. Casey sangat terpukul dan kehilangan. Karena istri yang disayanginya tengah mengandung anaknya telah tiada. Di leher Namiko ada sebuah bekas jerat lilitan tali berduri. Pada pemakaman Namiko, senpai yang dari Thailand menghadiri acara itu. Senpai membujuk Casey untuk meninggalkan Jepang sementara waktu untuk pergi ke dojo milik senpai di Thailand. Di lain tempat, di tengah hutan Myanmar, terdapat markas gembong narkoba. Datanglah seorang pria berkacamata, sebut saja namanya Kipli. Kipli menghadap penguasa dan gembong kartel narkoba yang bernama Guru-san. Guru. Mengingat pengiriman 2 tahun lalu, kiriman ke konsumen mengalami penyusutan berat. Kipli dicurigai oleh Guru. Lalu, tanpa sebab, dibunuh menggunakan tali berduri.
Casey mengetahui informasi yang memiliki tendangan 3 kaki berasal dari ajunan dojo dan segera pergi ke sana untuk mencari informasi. Tanpa ketok pintu, Casey langsung masuk. Para karateka yang sedang latihan tiba-tiba langsung berhenti dan menghalau Casey untuk segera keluar dari dojo itu. Namun, perkelahian pun terjadi. Casey mengalahkan beberapa orang di dojo itu. Dan menanyakan suatu hal. Pada malam harinya, Casey langsung pergi ke bar tempat di mana 2 preman yang ingin mengambil kalung pada waktu itu dan dicurigai oleh Casey sebagai pembunuh istrinya. Pertempuran pun terjadi. Dengan tangkas, Casey berhasil membalaskan dendam kematian istrinya. Keesokan harinya, Casey pergi ke Thailand untuk menemui Senpai karena dendamnya terlakukan. Setibanya di Jodo, Casey diperkenalkan kepada murid tertuanya, Hiroshi dan Lucas. Senpai juga menyiapkan tempat istirahat untuk Casey. Ketika latihan, Casey mencoba sparring dengan murid Senpai. Adu teknik, adu mekanik pun dilakukan. Namun entah kenapa karena terbawa emosi dan mengingat kejadian sebelumnya, tiba-tiba Casey memukul Lucas tanpa ampun dan segera dilerai oleh Senpai. Casey pergi untuk minum di bar, namun terdapat pengunjung lain yang sengaja mengganggunya. Pengunjung itu tak terima karena dikatakan tidak sopan. Pertarungan pun terjadi. Dengan gerakan lihai dan lincah, Casey merobohkan satu persatu orang tersebut. Casey tampak keletihan ketika mengambil buah. Nampak Lucas membantu Casey menggantikannya untuk memetik buah. Ketika Casey istirahat dan bermimpi buruk, terjadi sesuatu terhadap Lucas. Ternyata hal itu benar, menjadi kenyataan. Terbunuh oleh seseorang dengan bekas yang sama di lehernya, seperti kematian Namiko. Casey menginformasikan hal ini kepada Senpai. Senpai menceritakan bahwa ada adik dari Ismail, teman seperguruan ayahnya dan Takeda, bernama Guru, yang telah lama menjadi kartel narkoba. Dan
Tetap, walau 3 turunan akan membalaskan dendam kematian kakaknya. Kemungkinan pembunuhan terjadi karena ulah Goro. Casey berniat mencari keadilan dan ingin menuntaskan masalah ini agar tidak berlarut dengan cara menemui Goro. Senpai memberikan peta rahasia peninggalan ayahnya, yaitu tempat persembunyian dan tempat senjata peninggalan ninja. Senpai juga memberikan informasi bahwa Guru berada di Burma, yang sekarang bernama negara Myanmar. Casey tiba di Myanmar dan pesan taksi untuk pergi ke pasar membeli alat-alat untuk dibuat senjata dan menginap di sebuah hotel. Hotel petunjuk dari sopir taksi. Pada malam harinya, Casey pergi ke bar untuk mencari tahu pengedaran narkoba dengan harapan mengetahui informasi tentang Guru. Di bar itu, Casey ditemui oleh pengedar untuk menawarkan obat terlarang dan memaksa mencobanya. Entah mengapa, Casey diikuti oleh beberapa penjahat lainnya yang sengaja akan menghabisi Casey. Dengan setengah tidak sadar karena pengaruh narkoba, Casey bertarung melawan beberapa orang dengan teknik karateka yang tinggi. Beberapa lawan Casey tersungkur semuanya. Casey kembali ke hotel dan masih pusing karena pengaruh obat terlarang. Tiba-tiba segerombolan tentara membawa senjata M4. Casey yang berada di kamar mandi terbangun dan mencoba melarikan diri. Dan sampai akhirnya terpojok. Casey dibawa ke ekspedisi Dewan Keamanan setempat. Di dalam, Casey diikat dan dipaksa oleh pimpinan ekspedisi untuk mengakui tujuan mencari Guru, karena nampaknya pimpinan oknum ini merupakan mafia juga. Casey menahan sakit saat setrika disetrikakan ke kakinya. Dengan pura-pura, Casey tak sadarkan diri, sehingga dibawalah ke ruang tahanan. Namun, tiba-tiba Casey menghilang dan langsung melumpuhkan penjaga dan menyamar memakai pakaian penjaga, lalu menemui pimpinan tadi dan segera meminta informasi tentang Guru. Setelah mencoba keluar, Casey melihat sopir yang selama ini ia mintakan bantuan ternyata meminta komisi kepada penjaga ekspedisi. Casey menyelinap ke mobil taksi dan sopir melaporkan itu untuk mencari nafkah dan tidak bekerja pada siapa-siapa. Lalu Casey memaafkannya. Casey meminta agar diantarkan ke persembunyian Guru di hutan. Sopir mengantarkannya hingga ke pinggir jalan dan meminta Casey untuk berhati-hati. Casey menyeberangi sungai di hutan Myanmar, tempat persembunyian Guru, berbekal kompas dan peta yang diberikan Senpai menuju titik lokasi. Di pertengahan, karena sudah malam, Casey membuat perapian untuk tidur. Pada pagi harinya terdengar suara langka. Langsung Casey bersembunyi. Muncul anak buah Guru memakai senjata Thompson. Karena dicurigai ada asap perapian, segera anak buah Guru mencari Casey ke semak-semak. Dengan berhati-hati, Casey melumpuhkan anak buah Guru walau ada tembakan yang terjadi. Casey berhasil melumpuhkan tentara anak buah Guru. Casey melanjutkan menyeberangi hutan dan telah menemukan tanda yang diinfokan Senpai bahwa di bawah itu ada senjata yang digunakan ayahnya dulu. Senjata ninja. Casey menggali dan benar menemukan senjata peninggalan yang dipakai oleh para ninja.
Pada tengah malam, Casey sudah berpakaian lengkap seorang ninja, mendekati markas guru sang gembong narkoba. Casey melumpuhkan penjaga dengan senyap, terus masuk menggunakan tali dan melumpuhkan penjaga lainnya. Di dalam nampak prajurit guru tengah asik berjudi. Casey meletakkan granat di tabung gas dan seketika hancur tempat tersebut. Ini terdengar suaranya oleh guru. Guru langsung mengambil senjata andalannya. Markas guru diobrak-abrik oleh granat. Pertarungan pun terjadi. Casey melumpuhkan para prajurit guru. Casey berhadapan dengan tangan kanan guru. Pertarungan sengit terjadi. Tangan kanan kepercayaan guru berakhir dengan kematian. Casey masuk ke dalam dan memang telah ditunggu oleh guru, sang pemimpin kartel narkoba. Guru menanyakan siapa Casey. Casey menjelaskan bahwa Casey adalah suami Namiko, putri legenda. Pertarungan pun dimulai. Guru yang memang seorang prajurit ninja dengan senjata andalannya tali berduri mengimbangi jurus Casey. Namun karena tekad semangat, Casey akhirnya mengalahkan guru. Akhirnya guru mati mengenaskan. Casey kembali ke Senpai di Thailand. Senpai merasa sangat bahagia. Ketika kurir meletakkan barang tak sengaja, simbol pisau tali berduri terlihat oleh Casey dan menanyakan simbol itu kepada kurir. Simbol itu berarti tiada ampun. Karena itu kemudian Casey mulai curiga dan menyadari bahwa selama ini yang telah terjadi semua karena ulah Senpai. Casey marah. Mengingat istrinya mati, Lucas mati, guru mati juga. Ini semua diperalat oleh Senpai. Alasan Senpai adalah guru agar mati dibunuh Casey, karena guru adalah musuh saingan utama Senpai dalam operasi narkoba. Casey diubah menjadi mesin pembunuh oleh Senpai. Senpai tidak ingin mengambil resiko, maka Casey jadi kambing hitam dan memperalatnya. Dan berharap Casey ikut bersatu dengan Senpai mengurus dunia narkoba. Casey tidak mau, dan hanya ada satu pilihan, Senpai harus mempertanggungjawabkan semua ini. Tanpa pikir panjang, langsung pertarungan pun dimulai.
Akhirnya, Senpai tersungkur mati. Murid Senpai Hiroshi yang datang mengetahui hal ini, bahwa selama ini Judo menjadi tameng dan topeng untuk menjual narkoba. Hiroshi mempersilahkan Casey untuk pulang dengan aman. Akhirnya tamat. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kami terus memberikan informasi alur cerita lainnya. Wassalam dan terima kasih.